Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Opini Publik dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Lemahnya Pemahaman Kesetaraan Gender yang masih terjadi di lingkungan sekitar kita. Ketidaksetaraan ini terjadi di berbagai lingkup kehidupan, di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga sosial. Padahal, perlu kita ketahui bahwa salah satu hak asasi kita sebagai manusia yaitu mendapatkan kesetaraan. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, bebas menentukan pilihan tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja, perempuan pun berhak untuk mendapatkannya. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara karir dan juga pendidikan sangatlah jarang kita temukan saat ini. Perempuan seringkali takut karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya tiap warga negara Indonesia ini dilindungi tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan juga jenis kelamin. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun, pada kenyataannya membeda-bedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin masih kerap terjadi. Ada berbagai macam ketidakadilan yang dalam khususnya oleh perempuan. Antara lain yaitu stereotip atau labeling yang masih melekat seperti perempuan itu lemah, cengeng, penakut, sedangkan laki-laki itu bijak, kuat, dan juga berani. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam pembedaan tersebut. Namun, pembedaan tersebut kerap melahirkan tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Seperti perempuan itu lemah, itu diartikan bahwa perempuan dapat diperlakukan secara semena-mena. Lalu, kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan bahwa akan sia-sia menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak juga yang menyatakan bahwa setinggi-tinggi perempuan bersekolah, akhirnya masuk dapur juga. Kerap ditemukan seorang anak perempuan memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya yang menganut paham bahwa seorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga, sehingga tidak usah untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu, ada juga berkata bahwa jika perempuan telah menikah dan mempunyai anak, pendidikan itu tidaklah penting baginya. Paham-paham inilah yang menjadikan bangsa kita, bangsa Indonesia kerap jalan di tempat atau semakin tertinggal ke belakang. Di bidang ekonomi pun begitu. Kerap terjadi marginalisasi atau terpinggirkannya kaum perempuan yang dimana kaum perempuan ini dianggap bukan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga ketika perempuan mendapatkan pekerjaan, mereka akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Educational gender job ini tidak bisa kita biarkan agar bangsa kita tidak semakin tertinggal ke belakang. Perlu adanya kebijakan yang tegas, terutama dari pemerintah dan dukungan masyarakat setempat, guna menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Untuk mengatasi adanya ketidaksetaraan gender ini, perlu dilakukan pemahaman sejak dini bagi anak, mulai dari lingkungan keluarga, terutama di lingkungan rumah tangga. Hendaknya para orang tua mempunyai pemikiran bahwa merubah pola pikir terhadap kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan juga perempuan. Sehingga sejak dini anak ini mereka dapat belajar untuk tidak membeda-bedakan jenis kelamin dan memiliki kemampuan untuk menghindari diskriminasi gender.
Ada juga beberapa strategi yang bisa dijalankan pemerintah untuk mengatasi isu ini. Yang pertama yaitu penyediaan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi anak perempuan dan juga laki-laki. Yang kedua, mengadakan pelayanan pendidikan baca tulis untuk meningkatkan derajat melihat huruf, terutama kepada anak perempuan. Yang ketiga, memberikan informasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pendidikan berwawasan gender. Strategi tersebut diharapkan bisa mengubah perilaku masyarakat agar bisa lebih menerima dan tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan juga perempuan. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.